Hai Gemini, selamat datang di channel Najah Tarotku. Di sini saya akan membacakan untuk 2 kejahatan yang dia lakukan kepada Gemini di masa lampau, masa sekarang, ataupun masa depan. Baik Gemini, sebelumnya tetap teguhkan kepercayaan hanya kepada Sang Maha Kuasa, pemilik semesta. Energi nanti hanyalah sebagai referensi untuk hidup Gemini, atau hanya sebatas hiburan di kehidupan Gemini, dan dimohon Gemini untuk bisa lebih bijak dalam menyikapi pembacaan ini. Begitu ya. Dan bagi Gemini yang mau dibantu dalam menyelesaikan masalah kisah cinta, asmara, kehidupan, karir, finansial, atau apapun itu, kamu bisa personal reading. Kamu bisa menghubungi Najah melalui kontak person yang sudah Najah cantumkan di kolom description video, dan itu berbayar. Begitu ya Gemini ya. Baik Gemini, saya akan mulai. Saya tarik energi kamu. Ya, di sini ada Six of Pentacles. Kemudian di sini ada The Death Energy. Kemudian di sini ada Seven of Cups. Kemudian di sini ada The Wheel of Fortune dan Bottom of the Day, Four of Cups yang reverse. Baik, sebelum saya jelaskan satu persatu tentang 2 kejahatan yang dia lakukan kepada Gemini, di sini saya akan jelaskan terlebih dahulu di Bottom of the Day, Four of Cups yang reverse. Di Four of Cups yang reverse ini terbaca banyak orang yang ingkar sama kamu Gemini. Banyak orang yang bermuka dua di depan kamu Gemini, dan banyak orang di sini yang hanya pura-pura baik sama kamu ya. Di Four of Cups yang reverse ini terbaca kamu butuh ketulusan, kamu butuh kasih sayang sama orang-orang yang benar-benar itu komit, bukan orang-orang yang menusuk dari belakang. Di Four of Cups yang reverse terbaca ketika kamu berkomitmen dengan seseorang, atau ketika kamu ada niatan baik sama seseorang, siapapun itu, kayak orang itu hanya ingin ambil untungnya aja dari kamu, atau bahkan orang-orang itu hanya ingin memanfaatkan kamu, atau bahkan orang-orang itu hanya kayak butuh ketika mereka butuh aja gitu loh Gemini ya. Di Four of Cups yang reverse banyak sekali kecewa yang kamu rasakan, banyak sekali di sini sakit hati yang kamu dapatkan, banyak sekali di sini kepercayaan yang terhancurkan, baik itu dari pasangan kamu, atau dari keluarga saudara kamu, atau bahkan dari teman atau relasinya kamu di sini Gemini ya. Jadi di Four of Cups yang reverse, kuat sekali kamu ingin keluar dari ketoksikan hidup. Kuat sekali dimana ketika kamu berbuat baik sama seseorang, dan ketika kamu dekat sama seseorang ya kamu pengen banget orang itu bisa tulus juga sama kamu. Kayak ada imbalan dimana kamu ingin orang-orang yang datang adalah orang-orang yang baik, bukan orang-orang yang toksik gitu Gemini ya. Baik Gemini, sekarang saya akan sinkronkan dengan pembacaan yang pertama, kejahatan yang pertama. Ada Six of Pentacles dan ada The Death. Ini bisa berlaku pada siapapun ya. Terbaca di Six of Pentacles dan The Death energy ya. Ini adalah situasi dimana jahatnya dia yang menjebak kamu. Ada situasi dimana kamu dijebak, ada situasi dimana kamu difitnah, atau ada situasi dimana kamu kayak dipermainkan sekali, atau bahkan kamu kayak ditusuk dari belakang gitu loh Gemini di sini. Dan ini berkaitan dengan finansial. Bisa ini pasangan kamu sendiri yang menjebak kamu di finansial kamu, atau di pekerjaan kamu, atau bahkan bisa ini teman kerjanya kamu sendiri. Iya, kamu dijebak gitu loh. Atau ada kondisi dimana kayak kamu disalahkan, atau bisa juga ini teman kamu, partner kamu, relasi kamu gitu loh Gemini. Ya di sini The Six of Pentacles dan The Death ini kayak semacam kamu dipermainkan, atau bahkan kamu difitnah, atau bahkan kamu kayak diadu domba, atau bahkan kamu kayak dikambing hitamkan, dan itu merugikan kamu sekali dalam hal kondisi finansial, merugikan kamu sendiri dari kondisi karir gitu loh Gemini ya. Jadi di Six of Pentacles dan The Death di sini pesannya adalah hati-hati, waspada.
terhadap siapapun itu, apalagi di sini konteksnya berkaitan dengan pekerjaan, keuangan, atau bahkan tabungan kamu, Gemini. Karena kita nggak pernah tahu kapan keluarnya Dajjal gitu loh, Gemini. Jadi ya bisa juga orang yang kamu percaya, atau bisa juga orang yang kamu sayang, atau bahkan orang yang kamu anggap sebagai teman atau sebagai partner di sini, ya ternyata orang itu ada niatan kurang baik ya. Bukan untuk berprasangka buruk, tetapi untuk mewaspadakan diri agar lebih hati-hati. Karena Six of Pentacles dan The Death, ketika di sini saya sinkronkan, energinya adalah kejahatan dia berkaitan dengan penjebakan. Ya, energi dia adalah berkaitan yang dimana kamu kayak bener-bener dalam lingkaran hitam gitu loh, dalam pemfitnaan, dalam permusuhan, peradu dombaan, atau bahkan lain sebagainya. Begitu, Gemini ya. Baik, kejahatan dia yang kedua, atau kejahatan orang lain kepada kamu, di energi kedua ada Seven of Cups, ada the Wheel of Fortune. Kejahatan yang kedua ini adalah kejahatan yang dimana kamu dipermainkan masalah perasaan, Gemini. Ya, maksud dari dipermainkan dalam konteks perasaan adalah dia kayak orang yang benar-benar menghancurkan kepercayaan diri. Ya, artinya ya dia bisa buat kamu insecure, dia bisa buat kamu di sini tidak confident terhadap diri kamu sendiri, tidak percaya diri terhadap dirimu sendiri gitu loh, Gemini. Ya, dia menghancurkan perasaan kamu melalui kekurangan-kekurangan kamu di sini. Itu jahatnya dia. Artinya dia tidak jahat yang benar-benar mukulin kamu, dia nggak jahat yang benar-benar kayak melakukan hal-hal ekstrim sama kamu, enggak. Tetapi jahatnya dia adalah jahat secara perlahan, membuat kamu tidak percaya diri, membuat kamu di sini sulit untuk bergabung, bersosial dengan orang lain, membuat kamu di sini kayak merasa khawatir, curiga, cemburu, dan ragu gitu loh, Gemini. Ya, di Seven of Cups dan the Wheel of Fortune terbaca juga di sini jahatnya dia adalah jahat di mana dia menjadikan kamu sebagai opsi dalam hidupnya. Dia tidak menjadikan kamu sebagai prioritas, atau dia tidak menjadikan kamu sebagai seseorang yang berarti dalam hidupnya. Artinya ada energi di mana dia akan baik, akan peduli, akan sayang sama kamu, akan care sama kamu di waktu-waktu tertentu saja gitu loh, Gemini. Ya, jadi bisa dikatakan ya dia hanya butuh kamu, dia hanya sayang kamu ketika dia perlu. Ketika dia tidak perlu, ya di sini seolah-olah kayak dia mengabaikan kamu, mencampakkan kamu, atau bahkan tidak memperdulikan kehadiran kamu gitu loh, Gemini di sini. Ya, artinya secara perlahan dia mengoyak-ngoyak hatimu, perasaanmu, mengoyak-ngoyak energi positifnya kamu. Dan di sini kamu merasa takut gitu loh, Gemini ya. Nah, ketika ini resonate untuk kamu, atau sebagian resonate untuk kamu, Gemini, yang harus kamu pahami adalah apapun yang terjadi, kamu harus tetap confident, kamu harus tetap percaya diri. Karena ketika kamu tidak percaya diri terhadap dirimu, kamu tidak percaya diri bahwa kamu bisa, bahwa kamu mampu, bahwa kamu berhasil, bahwa kamu sukses, maka orang-orang di sekelilingnya kamu yang tidak suka sama kamu atau yang jahat sama kamu akan lebih menertawakan kamu gitu loh, Gemini. Ya, jadi yang harus kamu lakukan adalah kamu berpegang teguh terhadap dirimu, tujuan hidupmu. Ketika ada sesuatu yang menjebak kamu, atau ketika ada sesuatu yang memancing emosionalnya kamu, memancing perasaan kamu menjadi tak karuan, kamu harus berusaha untuk lebih menenangkan diri sendiri terlebih dahulu ya. Ketika kamu sudah tenang, kamu tutup mata, tutup telinga, tidak tengok, tidak mendengarkan kanan kiri, kamu tetap lurus ke depan, ke hal yang positif. Dan ketika ada masukan kanan kiri yang positif, kamu ambil. Ketika itu negatif, kamu lalukan itu gitu loh, Gemini ya. Baik, Gemini, itu dari saya, tidak resonate untuk seluruh Gemini di dunia ini dan bisa bersifat vice versa. Terima kasih dan sampai jumpa di pembacaan kamu selanjutnya. Baik-baik, Gemini.